kalau kita tarik dari sasaran utamanya adalah mengubah perilaku manusia, maka teori belajar harus kita pilih mana yang tepat. Yang jadi persoalan adalah pertama, perilakunya tidak kita pahami, teori belajar juga tidak bisa kita seleksi sehingga tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, kalau kita secara sederhananya mungkin ya semua pendidik, guru terutama sudah paham bahwa yang akan diubah dari manusia itu adalah sikapnya, keterampilannya dan pengetahuannya gitu ya. Dan itu yang paling menonjol dan selalu kita jadikan sebagai sasaran dari asesmen, dari evaluasi. Pengetahuannya bagus, keterampilannya tidak bagus, sikapnya tidak bagus, maka tidak dikategorikan sukses. Ketiga-tiganya sukses dengan standar yang ditetapkan itu yang diharapkan. Tapi untuk sampai ke sana, maka ada pertanyaan yang harus dijawab dari teori ini. Bagaimana caranya agar manusia itu sukses? Agar manusia itu sukses, tentu harus tahu pertama karakteristik sukses, yang kedua faktor yang membuat sukses. Nah, sekarang sedang kita dalami tentang faktornya dari sisi teori belajar. Nah, teori belajar intinya yang zaman baheula ya, awal-awal itu dijadikan sebagai riset, di antara adalah behavioristik, kognitivistik, kemudian dikembangkan jadi konstruktivistik, kemudian ada sosial konstruktivism, ada humanistik gitu ya. Nah, sebetulnya tiga itu yang utama induknya. Kemudian kalau teman-teman lihat yang ada di dinding kita sudah sampai begitu ribuan ya, karena ternyata perilaku manusia bukan hanya pengetahuan, keterampilan, sikap sekarang ini ada combine, ada reduksi, ada pengutamaan aspek tertentu sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, sehingga ini teori belajar juga menjadi tantangan untuk dikembangkan. Tantangan makin kompleks, usaha makin kompleks, pengetahuan kita juga makin kompleks. Nggak mungkin pengetahuan kita sederhana bisa dipakai untuk memecahkan masalah kompleks. Nah, ini kita akan masuk ke ranah penelitian. Nah, penelitian kita ini agar termasuk ke penelitian yang diakui untuk level S3 harus menggunakan teori apa? Tidak menjadi rumus teori apa? Karena tidak mungkin seragam untuk memecahkan masalah yang beragam. Masalahnya beragam, berarti teorinya juga harus diseleksi mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Nah, soalan berikutnya adalah berangkatnya dari teori, tapi jangan dipaksa, jangan pernah dipaksa maksudnya. Di otak saya ingin mengembangkan model. Nah, berangkatnya bukan dari mengembangkan model, berangkatnya dari persoalan yang bisa diatasi dengan teori belajar. Nah, bisa jadi hasil penelitian teman-teman tidak menghasilkan model, nggak masalah. Jadi menghasilkan model atau mengembangkan model bukan jurus pamungkas atau ciri khasnya dari S3. Nah, untuk mudahnya nih, perbankan kok susah ya untuk menyentuh novelnya. Lagi-lagi pengembangan model itu bukti kalau teori yang kita kembangkan itu benar. Tapi tanpa bukti pengembangan model juga tidak masalah, tidak menjadi penggugur untuk S3 kalau kita punya novelty. Nah, akhirnya kata programmer, gini aja lah Bu, kita coba arahkan S3 untuk analisis faktor. Pernah bicara itu enggak programmer? Ya. Dengan analisis faktor itu, kita nanti akan menemukan faktor yang belum diwadahi oleh teori yang selama ini. Sehingga tidak harus kita menghasilkan rumus model pembelajaran atau pengembangan model atau model kepemimpinan dan sebagainya. Tapi aspek apa yang bisa menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada sekarang? Walaupun cuma 0,00 barangkali, itu peran dari temuan kita ini sudah dikategorikan novelty. Cuman syaratnya untuk bisa memecah dimensi atau variabel jadi analisis faktor serumit itu, ya kita backgroundnya harus dari teori belajar, paham teorinya. Oh, ternyata ini belum diwadahi, ini belum diwadahi. Oh, muncul ini. Contohnya gini, kan Bu Fike
digandeng dengan deep learning. Jadi deep learning ini dipecah oleh dia. Deep learning itu kan prinsipnya ada mindfulness, meaningful, sama joyful. Betulkah yang membuat mahasiswa termotivasi untuk menulis itu dengan 3 dimensi ini atau 3 prinsip ini? Begitu dipecah, oh ternyata ada yang tidak terwadahi oleh 3 ini. Berarti deep learning ini, apa itu pendekatan atau mau dilihat dari sisi teori, tidak cukup untuk writing, masih harus dikembangkan. Ada sisi yang membuat writing itu dijamin sukses kalau bukan hanya 3, mindful, meaningful, dan joyful. Nah ini yang keempat ini yang menjadi temuan dia. Apakah harus menghasilkan model? Tidak. Nah jadi di breakdown nanti akan dibahas oleh induk teorinya yang dipakai. Nah ini pola ya, pola cara berpikirnya. Tentu teman-teman akan mengidentikan dengan atau akan menyesuaikan dengan sasaran penelitiannya masing-masing. Cara mudah untuk menemukan objek itu begitu. Jadi artinya mau kepemimpinan, mau manajemen, mau tentang engagement, mau tentang model pembelajaran, yang lebih mudah dengan analisis faktor agar ada faktor-faktor yang ternyata itu menjadi temuan baru karena dipastikan yang sudah ada di muka bumi ini, sudah banyak diteliti orang ini, itu yang faktor lapel selama ini juga begitu-begitu saja gitu. Begitu muncul persoalan baru menjadi stimulasi untuk menemukan faktor baru. Karena nggak mungkin kan masalah baru diselesaikan dengan cara lama. Pasti harus digali cara yang terbaru. Itulah yang diwadahi oleh kita menjadi temuan baru. Gampang ya? Kalau disimak gampang. Gampang. Yang penting dikerjakan. Awalnya teman-teman akan kesulitan untuk memecah dimensi. Saya yakin. Gimana ya memecah dimensi ini? Ada sekian style of leadership. Ini. Saya pecah semuanya dulu. Oh ternyata ada satu yang tidak terwadahi dengan gaya kepemimpinan sekarang ini. Masalah ini, misalkan. Itu yang ditemukan. Sehingga untuk zaman sekarang harus ditemukan atau harus dilaksanakan, dikembangkan style kepemimpinan yang seperti ini. Itu pasti banyak tuh. Apalagi nih, Pak Didi, tentang kepemimpinan anak muda ya. Banyak sekali tuh ininya, persoalannya. Anak muda begini, itu dari sisi positifnya. Anak muda dari sisi negatifnya enggak. Oh ada gini-gini. Kalau standarnya tidak mutlak, ini bisa hancur nih kepemimpinan anak muda ini. Berarti persoalannya di standar. Gimana? Bingung? Ya. Cuma jangan ini ya, Bu Aulia ya, yang apa? Yang Museum. Jadi jangan melihat artefak di museumnya dari pendekatan belajarnya, dari teori belajarnya. Sebab museum ya museum gitu. Tapi bagaimana museum itu menjadi objek yang bisa menstimulasi perkembangan pengetahuan dari sisi pendidikan. Ya yang mudah-mudahan kalau Prof. Nyono mengatakan kita harus mendorong ke mindset dari sekarang implementasinya. Jadi jangan kekeh, pokoknya saya ingin ini gitu. Kalau sudah begitu susah untuk mengubahnya. Jadi teman-teman juga jangan gini ya. Dosen punya paradigma yang berbeda, tapi punya orientasi yang sama. Cuman jangan diterjemahkan begitu paradigma berbeda, kemudian kita cut gitu ya si paradigma itu. Nggak begitu. Orientasinya akan sama, tapi cara pandangnya mungkin yang berbeda. Jadi ketika dosen bicara belum tuntas, jangan langsung kita membatalkan. Oh kalau gitu saya batalkan judul ini. Nggak begitu. Judul tetap, mungkin judul bisa berubah, tetapi masalah tetap. Kalau kita ada hambatan, tanya dosennya. Saya ingin memecahkan masalah ini, tapi saya mentok di sini. Apa yang saya lakukan? Gitu caranya. Teori apa yang bisa saya pelajari? Jangan besok berubah lagi besok. Kecuali memang perusahaan kalau sempit. Kalau persoalan tanah sempit, kita juga penelitiannya akan sangat terbatas. Kalau penelitian terbatas, mungkin logika berpikir kita juga tidak luasan. Oke?
humaniora, matematika, kimia, fisika, adalah eksak, itu tuh sudah ada pakem dan menjadi warning untuk kita. Mengapa bahasa Inggris jadi sulit? Karena ngajarnya pakai ngajar eksak, ya kan? 2 ditambah 2, 4 di dunia manapun selagi orang yang jawabnya itu normal, secara universal ya sama. Karena itu ilmu eksak. Tapi kalau itu dijadikan inspirasi untuk mengajarkan bahasa jadi sulit. Karena harus menghafal dulu vocab, menghafal dulu grammar, kapan bisanya? Menulis misalkan, atau writing atau reading. Suksesnya itu kan bukan konteks yang ditulis ya, tapi struktur menulisnya. Ya konteksnya tidak harus seragam lah. Mana yang menurut siswa menarik, itu dijadikan sebagai konteks yang ditulis. Jadi jangan kejebak justru guru yang berikan topik, nggak begitu. Kalau mahasiswanya nggak tertarik, ya bagaimana bicara atau bagaimana menulis dari mana ke mana. Nah kadang-kadang kita suka tidak istiqomah, tidak pegang apa ya prinsip. Udah jelas bahasa itu ilmunya humaniora, budaya, sangat fleksibel. Kok diberikan dengan cara rumus yang saklek? Semua berawal dari ini Budi, padahal bukan bernama Budi siswa itu, bagaimana bisa tertarik? Dulu kan begitu ya, tekstual. Yang membuat ini Budi itu siapa? Orang Jakarta, publisher, padahal yang baca berbagai macam anak dan berbagai macam daerah. Itu gampangnya begitu. Nah kemudian kognitivistik. Kalau dilihat silsilahnya, teori belajar belakangan lahir itu perlu menggempur, mengkritik teori sebelumnya. Jadi habis-habisan tuh teori behavior di apa ya, dihina-hina gitu ya, dikritisi. Maka lahir kognitivistik. Karena ternyata manusia itu punya tahapan kemampuan berpikir dari konkret sampai ke abstrak. Kemudian muncul bahwa pengetahuan itu bukan hanya disempurnakan tapi juga digali, maka muncul teori konstruktivisme. Kata Vygotsky, manusia itu membangun pengetahuan gara-gara interaksi, maka bahasa menjadi alatnya, maka masyarakat atau konteks sosial menjadi alatnya, maka muncul istilah sosial rekonstruktivisme. Ternyata manusia itu bukan hanya punya otak tapi juga punya sosial dan emosi, maka muncul teori humanistik. Nah sekarang manusia berada di tengah-tengah teknologi, muncul konektivitas. Nah nanti akan berkembang lagi. Tapi oke lah, kita agak susah untuk melahirkan teori karena penelitian juga bukan penelitian dasar. Kita nempel aja lah di mengembangkan pengetahuan yang bukan teorinya. Oke, gitu ya. Itu wejangan dari emak. Penghujung. Baik Bapak dan Ibu, barangkali kita bisa lanjut ya. Kalaupun ada yang masih mau menyajikan apa yang sudah ditulis, kemudian barangkali ada inspirasi setelah pulang dari Bandung kemarin, baca di sana, kemudian apa silakan. Siapa yang mau? Silakan. Bu Aulia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tunjukin nggak? Mau diceritakan aja, mau Cerita aja. Ya ini ya hasil putri kemarin. Hah? Observasi. silakan kita sempurnakan dengan Kalau disertasi masih sama seperti yang hasil kumpul. Kirain ceritakan. Enggak, aku masih sama dengan yang kemarin, hanya mungkin diubah sudut pandangnya. Memang yang seperti Ibu bilang sebagai agen perubahan sosial itu, kemudian ada beberapa perubahan setelah saya cermati, pelajari lebih mendalam. Mungkin metodologinya kan kemarin kuantitatif ya Bu. Mungkin untuk yang
kualitatif dulu, kemudian setelah itu baru kuantitatif. Buru-buru amat juga sama metode. Karena kan ada mata kuliah metodologi. Karena ngaruh ke situ Bu, ininya apa ya namanya ya, cakupan apa yang kita teliti itu kan nanti ngaruhnya ke metodologi, jadi agak berubah kemarin Bu. Jadi apa ya? Karena saya juga dari IT, mungkin nanti outputnya itu salah satunya adalah edukasi yang berbasis IT, salah satunya. Jadi selain menghasilkan kebijakan dan lain-lain untuk perbaikan edukasi, juga ada outputnya nanti berupa edukasi digital. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah yaitu tadi museum itu hanya sebagai gudang artefak saja selama ini yang ada, dan edukasi yang ada itu belum menyentuh lah. Jadi hanya sebatas indera penglihatan, kemudian kadang ada pemandu ya, kadang juga tidak gitu. Jadi memang kita itu kalau cuma melihat saja kan banyak interpretasi kan yang didapat, sehingga itu memang belum maksimal gitu. Jadi hanya melihat, kadang ada keterangannya, kadang cuma bentuk artefak saja gitu, tidak ada keterangan apa-apa. Jadi edukasi di museum itu belum maksimal seperti itu. Jadi juga museum sebagai, saya kan brandingnya itu museum sebagai rumah peradaban. Nanti mungkin di kebijakan itu tidak hanya sebagai pameran artefak saja, juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi supaya museum itu lebih hidup untuk melestarikan budaya, yaitu tadi agen perubahan sosial, budaya nasional. Ini seperti itu Bu, overview-nya. Mungkin perjalanannya banyak yang harus dilakukan ya. Iya. Nggak menyentuh ke agen perubahan. Oke, yang lain? Yang lain kalau itu? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah siap untuk mengusulkan proposal. Saya boleh Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, minta arahan beberapa informasi saya terima. Kalau di dalam disertasi itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif Prof. Ada yang teorinya di awal, ada yang teorinya belakang gitu Prof. Mohon diarahkan kalau saya salah. Kemudian ada yang penelitian itu ada yang survei dulu, prasurvei dulu, kemudian setelah dilakukan kemudian dapatlah beberapa teori dari situ Prof. Memang untuk membuat indikator pertanyaan itu harus ada indikator dan ada diteorikan dan Prof, ada teorinya. Tidak bisa ada variabel kemudian diterjemahkan dalam indikator, kemudian dibuat sebuah pertanyaan. Saya sudah melakukan itu Prof. Kemarin sambil, kalau bahasa Jermannya itu ngiras-ngirus ya Prof. Saya wawancara di Kepala SMA Negeri 2 Pak Gaden, Subang. Saya rencana disertasi saya itu. Sampai ke Pak Gaden. Iya Prof. Saya rencana disertasi saya yang saya buat kisi-kisi. Selain tugas mata kuliah Prof. Risma, saya juga melakukan wawancara. Kemudian melalui bimbingan Pak Dr. Budi, saya pelajari itu. Kemudian saya masukkan transkrip wawancaranya, kemudian saya simpulkan gitu. Baru nanti bagaimana di arah Prof? Ya kan kita penelitian berdasarkan masalah ya. Iya Prof. Di otak kita sudah nyusun masalah. Cuma itu masalah berdasarkan fakta, bukan hayalan gitu ya. Iya. Fakta itu bisa diambil secara langsung, bisa tidak langsung. Bapak bisa survei untuk menemukan persoalan real secara faktual. Tapi juga kita bisa menganalisis jurnal, artikel punya orang sebagai penguat adanya masalah.
kita buat kerangka pikirnya, kita sudah bisa menebak. Jadi hipotesis itu tidak seketemunya. Hipotesis itu sudah dijawab di awal gara-gara kita bisa merangkai teori di kerangka pikir. Oh ini pasti ada hubungan, oh ini pasti ada pengaruh gitu. Mengapa? Karena dari teori begini tentang masalah ini. Kalau dulu mungkin S1 ada H0, ada H1 ya. Kalau H0-nya ditolak pasti H1-nya. Gak usah begitu, kita harus punya keyakinan ini akan ada hubungan. Karena dari teori begini. Kalaupun ternyata tidak ada hubungan, analisis Pak. Karena inti dari penelitian di analisisnya, di pembahasannya, bukan di judulnya dan bukan di rumus tentang hipotesisnya. Jadi jangan mengutak-utik agar ada hubungan gitu. Agar ada hubungan, saya ganti aja datanya, itu sudah menyalahi kodrat penelitian. Karena pasti akan temukan sesuatu yang justru disitulah temuannya pada saat kita menganalisis dari sisi teori yang sudah kita siapkan di kerangka pikir gitu Pak. Jadi teman-teman kalau mau secara lengkap dan tidak terbantahkan tentang daya dukung masalahnya, silahkan dari pendahuluan ke lapangan untuk mencari tahu secara faktual. Tapi tidak pun gak masalah, yang penting sudah ada sejumlah penelitian orang. Kan nanti hubungannya dengan SOTA di bab 2 ya. Ini sudah, ini yang belum. Nah misalkan, nah yang belum ini menjadi garapan kita. Tapi mungkin kita tidak cukup secara fenomenal saja, tapi butuh dukungan data faktual. Data faktual bisa lewat wawancara, bisa survei, atau mungkin kan sekarang bisa dengan G-Form ya, kirim aja juga ke guru-guru. Orang saya 1 menit bisa 2.000 Pak data. Gara-gara para lulusan dari SD bisa. Ada yang kepala dinas, ada yang kepala sekolah, titip ini ya langsung waduh udah 2 jutaan, 2 ribuan. Kan gampang sekarang cari data. Yang penting instrumennya benar. Nah instrumen nih, kita kan di judul itu pasti ada sejumlah variabel ya. Gak mungkin kan judul gak punya variabel. Dan kita tahu induk variabel itu dari mana? Dari teori kan. Di bab 2 cari teori yang mendukung variabel itu. Bab 3 apa? Mungkin kita akan breakdown tuh teori dan variabel itu menjadi case instrumen. Jadi instrumen itu akan menggambarkan variabel yang memang ingin dijawab di judul. Data itu, skor itu akan menggambarkan seperti apa sih judul itu terpecahkan nanti gitu. Jadi memang benang merahnya teori, variabel, dimensi, sampai akhirnya instrumen dapat data skor. Tapi harus istiqomah ya, jangan awalnya bentuk sebagai judul, kemudian dimensinya jadi warna. Kacau nanti ketemu dengan skornya. Skor tetap ketemu, tapi tidak relate dengan masalah yang ingin dibicarakan. Gitu kan? Baik. Boleh pertanyaan tambahan Bro? Boleh. Mumpung direkam nih Bro. Jadi nanti kan bisa belajar lagi. Ya. Saya mendengar Prof waktu itu menyarankan kepada saya terkait dengan kebijakan kepemimpinan fiskal Prof yang saya sampaikan waktu itu. Mohon bisa dijelaskan lagi hubungan antara humanismenya Prof, humanisme, kemudian trilogi pendidikan Ki Hajar dengan kepemimpinan situasional Prof. Situasional. Kerangkanya mohon dibantu saya Prof. Kerangkanya ya. Ya. Ini mudahnya bercerita gini Pak. Mau kepemimpinan, mau manajemen, mau pembelajaran, mau media, kan sasarannya manusia ya. Bukan gini Pak. Gini bukan sih, kepemimpinan itu suksesnya dilihat dari prestasi muridnya. Betul. Betul ya. Bukan dari banyaknya simbol-simbol juara, bukan ya Pak. Bukan. Tapi bagaimana anak buah atau siswa yang sekolah di sekolah kita itu engage-nya hidup atau tidak, joyful atau tidak pembelajarannya dan sebagainya. Sehingga itu menjadi tarikan yang sumbernya dari style of leadership di sekolah itu. Yang jadi pemimpin kan bukan hanya kepala sekolah ya Pak. Guru juga sebagai modeling kan, gitu. Nah itu pendekatan dengan humanistik Pak, karena ternyata manusia bukan cuma punya intelektual tapi juga punya
Dewantara. Tapi nggak mungkin kepala sekolah sukses kalau tidak cerdas, kalau tidak baik. Karena cerdas itu akan ditonton saat dia mengambil keputusan, saat dia memberikan kepercayaan kepada yang dipimpinnya. Itu kan semuanya relate ya dengan itu. Gimana Pak? Untuk ya jadi gini ya, saya menemukan satu gejala, bukan gejala deh, saya. Jadi ada dosen, sebetulnya dia udah expert lah di bidang kepemimpinan. Ketika ada, dia ilustrasinya gini, ketika ada kecelakaan, tabrakan, kemudian ada korban, yang kita harus membantu korban itu diselamatkan lebih dulu. Itulah kepemimpinan situasional. Begitu ya. Kalau itu semua orang juga bisa ya. Tidak harus dilihat dari sudut teori kepemimpinan. Kan begitu kan maksudnya kepemimpinan yang situasional. Untuk tahu lebih jelasnya ya tanya Pak Hasan lakukannya. Nanti kalau saya jelaskan jadi pelacur ilmu gitu ya, karena bukan bidangnya. Oke gitu Pak. Ya, Prof. Ya, yang lain aman-aman aja. Berarti siap maju yang lain, Prof. Saya belum siap. Ini Pak, biasanya nih ya Bu Dira, warning. Ketika kita di situasi seperti ini di penghujung semester, begitu jeda masuk semester berikutnya kok tidak jadi begini lagi gitu. Tiba-tiba jadi down, jadi lupa, nah bahaya tuh. Ketemu nanti dijadwalkan seminar proposal di semester 3, tapi lupa yang sedang dibicarakan hari ini. Jadi tipsnya diskusi Pak. Harus lanjut diskusi. Kalau ada kesulitan panggil dosen. Jangan ya udah kan kita mau liburan dulu nih gitu. Besok semester 2 kan tidak ditagih proposal. Nah, tapi lama mikirnya lagi nanti. Untuk mengembalikan ke situasi hari ini tuh tidak dijamin mudah Bu Ratna kalau kita pernah off dulu. Saya udah nyiapin buku jadi baca liburan segini-gini Pak. Ya, Karena merasa kurang. ya, harus ada ini, harus ada target. Ya. Saya dulu Pak S3 jadwalnya itu untuk sekian, misalkan saya ingin selesai di hari kesekian, tahun kesekian. Saya buat begitu, hari ini coret, besok coret. ya. UBD kan gitu ya, outstanding baik bisa gitu. Jadi kalau ibu bapak ingin selesai berapa tahun dibuat tuh timetable-nya. Setiap hari harus ada yang dikerjakan sesuai dengan target itu. Jadi Pak Didi nggak bisa hari ini pacaran, nggak kuliah lah, saya pacaran aja, bahaya tuh. Ambil prioritas yang sekarang sedang kita lakoni. Saya prioritasnya harus lulus tepat waktu, itu yang prioritas. Kenapa misalkan nggak pacaran, kan saya diizinkan bapak untuk kuliah. Ya resikonya saya tidak bisa pacaran gitu. Harus punya prinsip. Kan sebentar aja kuliah itu, selesai 2 tahun setengah, dibahas kan, mau ngapa-ngapain salah. 2 tahun setengah aktifnya, mungkin ujiannya kakinya melangkah sehari ke semester 3. Ke semester 6. Genap tahun ketiga. Jangan terlalu lama bayar UKT lah, padahal udah kaya. Makanya dari mulai waktu itu kita ini ya buat jadwal seminar. Jadi kita dibuat jadwal seminar, suka tidak suka harus ada di jadwal itu. Kalau tidak ya 2 pekan itu nanti jadwal yang pertama siapa dengan siapa. Kalau dibebaskan ketemunya, bahkan bisa dia nggak ketemu. Jadi waktu itu terjadwal karena kalau mungkin hari ini jam sekian terus ngapain jadi 2 pekan itu Harusnya angkatan 2004 ini 2024 sudah sudah ada jadwal. harusnya sudah ada Boleh izin bertanya, Ya. mungkin terkait hal di luar itu tapi ada kaitannya dengan proses presentasi kalian ke depan. Boleh tidak kami diinformasikan nanti terkait mekanisme ya Pak untuk pemilihan promotor dan sebagainya. Kami kan sudah disajikan Google Form. Kan ada kan sekarang misalnya dengan adanya mata kuliah dari Bapak kan kami sudah punya sedikit gambaran nanti disertasi kami arahnya ke sana. Berarti dosen-dosen kepakarannya ini kami punya pandangan
dosen punya kewenangan untuk jadi promotor, tapi tidak dipilih oleh mahasiswa misalkan, ya didiskusikan aja baik-baik dengan kapolri. Sebab bagaimanapun juga, secara emosi itu akan sangat menentukan aktivitas kita selanjutnya. Belum apa-apa udah takut, jadi kan stres bimbingannya. Kalau kita udah dewasa kayaknya bukan dari sisi itulah yang melihatnya, karena kita bukan lagi ngomong. Cuma sering kali mas itu kalau bimbingan pengennya ditunjukin per kata per kalimat itu. Banyak dosennya udah gitu, akhirnya ini kok saya nggak cocok, cuma kayak gitu mau bukan cocok ditanya ya. Itu memang yang salah mahasiswa ya. Di S1 tadi saya pernah harusnya itu banyak diskusi dengan saya, urusannya di sebentar di ACC malah mintanya harus diskusi lagi. Udah kan nggak bisa, nggak harusnya kan kita dapat feedback gitu ya dalam penyelesaian dan feedbacknya seperti itu. Kok cepat-cepat kalau Burata itu maunya gimana, apa ini? Tapi ada juga sih yang lama lalu Nggak jelas. Iya, yang penting kerjasamanya antara dosen dan mahasiswa. Dan kita sudah tidak lagi bicara etika ya. Etika sudah dianggap karakter baik. Tinggal substansinya yang tentu akan dipersoalkan ketika etikanya masih harus diperhatikan. Selama ini nggak ada ya. Lancar-lancar aja. Gimana ibu bapak yang lain? Saya Prof. Ya, gimana pak? Kemarin kan tadi Prof bilang analisis faktor rata-rata pada pengembangan model gitu. Nah kira-kira kalau saran buat Prof untuk saya gimana Prof? Nggak usah disarankan. Karena rata-rata saya amati, saya belajar di YouTube yang lagi sidang itu, memang rata-rata model pembelajaran semua gitu. Gini Pak Nurul, menerjemahkannya gini. Kita jangan langsung menangkap mengembangkan model kalau itu S2. Karena mengembangkan model ada tataran pragmatis ya, ada di tataran implementasi. Yang kita kejar adalah konsepnya. Konsep ini begini sehingga kalau akan dikembangkan jadilah model ini. Kalau mau di model juga harus naik sedikit ke filosofisnya, jangan berhenti di model. Karena S2 saya teknologi pendidikan juga pengembangan model. Nah berarti tataran S3 saya harus ke filosofis. Ya, ke filosofisnya. Filosofis ini tidak harus atau tidak mementingkan model. Kalaupun model mau dikembangkan, harus ketemu dulu filosofisnya. Ini bukti saya menemukan prinsip. Kalau prinsip diimplementasikan, maka jadilah model ini gitu. Karena nanti kalau terjebak S2 kalau yang langsung Iya. model. Ya saya kan nggak mungkin balik lagi ke S2, harus naik lagi gitu kan. Iya, gitu. Jadi memang model itu tidak satu-satunya penakluk sebagai novelty. Kalau yang langsung kita pegang modelnya. Nah, jadi model ini dikembangkan lagi untuk ketemu prinsipnya. Atau, dan saya nggak akan membuat modelnya, tapi saya akan menemukan prinsipnya. Ketika misalkan prinsip ini dipertanyakan orang, ya saya akan membuat model ini. Buktinya jadilah model. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Tak terusin. Tenang kamu. Yang penting teorinya dipegang dulu. Iya. Itu teori mau di breakdown kemanapun, ujungnya bisa jadi model. Berarti nggak harus satu. Kalau kan saya berkaitan dengan teknologi nggak harus ke konektivitisme kan? Itu yang Pak. Kalau dulu konstruktivisme kan bisa menghasilkan gini, bikin combro ya. Combro bahan bakunya sama kan? Sama. Sama, tapi bentuknya bisa beda-beda. Beda. Ya. Nah, kalau sekarang combro sudah di mana-mana dengan rasa yang sama, saya akan beda deh combronya. Bentuknya akan beda. Jadi konektivisme itu kita akan sama-sama orang pakai konektivisme untuk teknologi. Iya. Tapi saya konektivismenya akan berangkat dari konstruktivisme yang sosial misalnya. Konstruktivisme yang sosial itu apa? Karena teknologi itu sangat behavioristik. Ya kan? Iya. Menurut
tidak hanya ya tidak ya tidak, tapi diberi kemungkinan untuk berpikir dulu sehingga ketemulah prinsipnya. Oh ternyata connectivism juga bisa dengan konektivitas sosial gitu. Atau gini, ini yang mudahnya. Nah, ketika saya kemudian aku keuangan, kirain di luar tuh nggak ada orang, ternyata mahasiswa tuh berderet mau konsultasi, tapi masing-masing anteng dengan gadgetnya. Kalau dibeginikan terus, ini mahasiswa merubah kodrat dari makhluk sosial jadi makhluk individual. Bagaimana caranya agar tetap jadi makhluk sosial tapi lewat gadget? Dibuatlah cara agar mereka saling koneksi gitu ya dengan virtual learning, misalkan banyak loh LMS yang bisa dikembangkan. Kan mereka saling koneksi tuh dengan cara belajarnya. Karena sekarang untuk suruh ngobrol langsung susah kan mereka. Tapi dengan teknologi juga masih tetap bisa membangun makhluk sosial. Bisa terinspirasi ya? Iya. Karena kemarin juga ada kehadiran penyelia dari Medan, Prof. Sumarno. Dia heran juga di Unila itu di depan lab pada pegang HP semua, disuruh masukin. Itu dari Medan itu. Nah, dari situ tadi hampir mirip dengan tadi itu. Kebiasaan-kebiasaan yang itu bisa merusak ternyata itu. Jadi saya membuat model pembelajaran peer learning. Nah, peer learning tapi pakai teknologi. Nah, dan itu akhirnya tidak dikembangkan karena tidak dapat dana. Ada dua yang gagal total tuh, peer learning dengan Uzbek University School Based Curriculum. Saya ingin membuat jembatan antara perguruan tinggi dengan sekolah lewat kurikulum jembatannya agar yang diajarkan di perguruan tinggi itu memang yang relate dengan yang diajarkan di sekolah. Itu juga gagal total karena nggak ada dana. Yang penting jadi buku. Oke, yang lain? Ya. Ketika nanti di semester 2 itu kan kami nanti akan ada namanya ujian kualifikasi atau prelim ya. Nah, ketika ujian prelim itu sebenarnya apakah disertasi kita tuh benar-benar sudah 80% matang. Nanti kan akan diujikan juga dengan penguji. Nah, itu apakah pengujinya benar-benar calon mahasiswa kita atau dosen yang sudah berpengalaman? Biasanya Bu Tini selama ini gimana? Pemilihan dosen yang sesuai dengan Prelim itu kan memang yang sudah akan diberikan masukan oleh penguji. Kita kan prelim ada tertulis, ada yang lisan gitu ya. Jadi kita bicara yang lisan gitu. Kalau yang tertulis kan secara general. Kalau yang lisan itu biasanya prodi yang menentukan gitu kan. Tapi tentu saja dengan kan Bapak dan Ibu sudah mengisi calon promotor sudah? Belum. Ada yang belum, ada yang belum. Masih galau. Cuma Pali. sholat dulu. Iya kan Pak Prof? Saya sudah Sambil lihat itu apa jumlah-jumlah beliau-beliaunya itu kan dilihatin dulu, bacain dulu. Jadi nanti biasanya prodi akan memetakan sesuai dengan Bapak Ibu kan diminta mengumpul draft prelimnya gitu ya. Nah kira-kira yang pengujinya adalah yang sesuai dengan bidang dari usulan drafting Bapak dan Ibu. Nah selama proses prelim itu diberikan masukan gitu oleh tim penguji. Poin-poin apa, terutama di penguatan di kerangka pikir gitu, dan arah ke depan untuk partisipasinya. Nah, 2 orang yang dipilih oleh prodi yang menentukan. Tapi nggak tahu kalau tahun ini ada SOP baru usulannya dari mahasiswa. Tapi biasanya berdasarkan drafting proposal yang mahasiswa serahkan ke prodi menentukan siapa saja pengujinya. Nah, selama proses itu nanti kita akan ditanya. Jadi ditanya itu bukan berarti diuji secara pelatihan ya, tapi diminta konfirmasinya, diminta ini arahnya mau kemana, kemudian akhir dari ujian prelim itu tentu saja diberikan masukan. Kalau kita akan diasah kembali supaya lebih tajam, ini bagusnya kemana. Nah barangkali nanti dasar itulah biasanya mahasiswa setelah ujian prelim kan akan diminta calon promotor seterusnya oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, nanti mahasiswa biasanya merasakan ya, setelah dampak dari prelim itu mereka akan mengusulkan seterusnya dan tindak lanjutnya dari perbaikan prelim.
luas ISA itu sudah sepertiga jalan harusnya. Kami kebanyakan kadang-kadang jadi terburai-burai gitu. Gak apa-apa, memang biasanya begitu awalnya. Wah, kemana-mana dulu gitu. Tapi ini kok jadi sederhana gini. Yang sederhana itu mungkin yang berkualitas. Nah, Awalnya kan ingin judul itu ingin macam-macam sampai yang mungkin seperempat halaman disebut. Saking ingin terbaca orang, semua yang ada di otak itu. Lama-lama menguangkan tulisan. direduksi tinggal intinya. Terkait tugas nanti itu kan untuk yang kita kan nanti kalau dibaca tugas akhir ya kelas sudah menerapkan tugasnya transita ya profesor itu juga dimasukkan kerangka pikirnya juga Bentar, itu yang tahun lalu kan? Itu yang tahun lalu, udah saya tutup kok. oh sudah tutup makanya kita dari kemarin bingung gitu kan ini tugasnya jadi kemarin kita buat suta apa karena kalau nggak salah kemarin sudah tercantum tapi kok masih tanggalnya tahunnya masih tahun berapa tapi kok akhirnya biasanya juga masih lama jadi kemarin pada bikin semua gitu Iya, belum. Jadi kita tegas itu sampai dengan perbaikan data konsep kemarin. Iya, nanti kan diberitahu. Setelah ini udah nggak ada diskusi lagi, baru saya ngomong. Soalnya pas kalian mau upload waktunya 355 hari. sekarang saya bisa saya cek dulu bisa Pak Fikri, Izin Prof. EN dan Bu Dina, saya agak flashback ke momen terakhir presentasi itu Prof. EN. Saya kan mencoba menawarkan soal inquiry learning dan metacognitive di speaking itu kan Prof. Kemudian saya menangkap saran dari Prof dan Bu Dina itu coba bahasa ditarik dari social constructivism-nya gitu Prof. Nah setelah itu kan saya melakukan renungan baca istimewis gitu Prof. Semedi memang filsuf bang Semedi. Akhirnya saya baca menemukan lah soal konsep social constructivism itu dari akar scaffolding ke ZPD itu Prof. Nah tapi kan kalau saya mau kaitkan ke skill yang lalu ke speaking itu muncullah namanya beberapa penelitian ke oral corrective feedback tapi itu sudah banyak banget, masif banget sehingga saya coba melakukan literatur review lah kecil-kecilan gitu Prof. Nah saya menemukan justru di skill writing itu masih minim soal ZPD kemudian kita tahu dengan scaffolding itu tadi kemudian nanti mungkin bentuknya ada semacam instrumen pembelajaran atau instrumen penilaian soal korektif dari writing mahasiswanya itu Prof. Karena yang saya baca di beberapa jurnal itu kalau di writing corrective feedback itu dia cuman rata-rata itu hanya penelitian soal persepsinya saja Ya, terlalu sempit ya. terlalu nilainya sempit. belum ini. Nah rasa-rasanya juga setelah saya baca itu kok saya juga punya ide gitu untuk mencoba melakukan nyebar kuesioner gitu Prof ke dosen-dosen writing gitu Prof. Apakah benar identifikasi sementara saya itu soal instrumen tadi itu memang belum ada atau memang masih minim gitu Prof. Ya, boleh aja Pak. Nanti kalaupun ketemu, misalkan ada instrumen, Bapak identikan yang buatan Bapak. Kalau ada yang memang tidak terwadahi, Bapak kasih faktor itu. Semuanya sudah ketemu dari awal. Gitu, Prof. Artinya saya inilah Prof ya. Perenungannya tadi masuk ya Prof Sukses, ya? ya, sukses berarti. Alhamdulillah gitu Prof ya. Tapi mirip kayak riset saya jadinya Pak. Saya tuh di writing kemudian automatic feedback dengan teori socio-cognitivism kemarin itu. Socio-cognitivism yang di dalamnya ada self-regulated learning itu. Kemarin kan SRL. Prof. EN dan Bu Dina sudah mengarahkan untuk selama ini pembelajaran writing dengan cognitivism seperti apa, celahnya apa gitu kan. Kemudian bagaimana self-regulated learning dan automated feedback ini mampu mengatasi celah itu. Dan itu sudah saya narasikan di Ya kerangka kan pikir. Pak, nanti mungkin ada pandangan yang berbeda sehingga semuanya dari sisi yang berbeda. Iya. Mungkin yang satu dari sisi
Saya mengarahnya ke kalau instrumennya ke self-regulated learning in writing-nya gitu. Bukan di kalau pembelajaran writing-nya mungkin nanti hanya tesnya saja gitu. Oke. Instrumen tesnya. Ya. Jadi kita writing semua nih. Jadi saya kan masih mengkritisi tentang meta, Pak. Meta kognitif. Bahasa itu sulit. Ya gimana? Meta kognitif ini kalau di Bloom itu saya posisinya itu tidak ambigu gitu, Prof. Apalagi dalam ilmu sosial ya, Prof. Karena kan ilmu sosial tidak harus mencipta seperti di ranah masuk. Mungkin kalau saya mungkin dia menghasilkan sesuatu yang baru, Prof. Tapi kalau sosial itu kan dia terus berputar, Prof. Itu saya kebingungan di mana posisi metanya di Bloom. Jadi kesadaran belajar selama ini kan yang saya perhatikan kenapa Yang membangun kesadaran belajar. iya jadi yang saya perhatikan maaf ya kayak guru misalnya mengatakan hal seperti bodoh itu kan akan tertanam sama anak-anak sehingga kalimat yang tidak seharusnya diucapkan akan berulang terus. Jadi yang saya pelajari bagaimana orang itu benar-benar belajar dan memaknai apa inti belajar itu. Kalau sudah salah ya jangan dilakukan salah, tapi kalau benar dia akan selalu benar. Oke, mungkin Bapak berangkatnya harus mundur dulu ya. Harus mundur dulu Pak, karena belajar untuk anak usia dini, anak sekolah menengah, anak perguruan tinggi kan beda-beda ya. Awareness itu mungkin dari SD juga sudah muncul ketika yang pelajari itu bermakna. Tapi kalau yang pelajarinya atas keinginan guru mungkin enggak muncul awareness itu. Tapi kalau di perguruan tinggi memang diasumsikan sudah dengan andragoginya belajar karena kebutuhan gitu. Nah, saya pengen membalik paradigma itu Pak, bukan sebagai kebutuhan tapi sebagai kesadaran. Kesadaran. Iya, kalau karena butuh kan pasti orang jadi sadar Pak, butuhnya belajar. Dia punya keinginan secara internal gitu ya, butuh sesuatu, maka dia akan sadar untuk mengendalikan diri mencapai tujuan itu. Mas, kalau di lapangan apa ya? Ada formalitas kayak mungkin saya dapat. Nah, ya mungkin Bapak harus mendekatnya bukan dari sisi yang nampaknya ya, tapi dari sisi yang benar dia si orang itu punya kesadaran untuk belajar atau tidak. Karena dipastikan kalau orang sadar belajar, ya prestasinya itu yang hasilnya ada di prestasi. Tapi ketika hanya prestasi yang dilihat, jangan-jangan bukan karena kesadaran, tapi karena keharusan. Nah, Bapak ingin melihat sisi apanya? Kesadarannya. Karena gini juga ya, dulu ada mahasiswa siapa yang diferensiasi ini? Dan di kelasnya Bu Mega ya, ada yang ingin meneliti tentang kelas berdiferensiasi di perguruan tinggi. Jadi saya hanya memadankan cara berpikir kita aja Pak. Agak susah Pak, karena di perguruan tinggi itu asumsinya mereka itu masuk kelas sudah homogen. Karena ketertarikannya, yang masuk penjasnya karena memang penjas, yang matematika yang memang suka matematika. Jadi kalau mencari menggali diferensiasi perguruan tinggi dasarnya apa? Gitu ya, diferensiasi itu bagi anak-anak, bagi peserta didik yang memang masih dikelaskan secara heterogen. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika kesadaran itu dipantau di perguruan tinggi gitu, ya harusnya sudah ada kesadaran karena apa? Tidak ada yang memaksa untuk masuk ke perguruan tinggi prodi apapun. Harusnya. Tapi kalau Bapak ternyata penasaran kayaknya banyak nih mahasiswa yang terpaksa, ya silakan, nanti akan ketemu polanya. Jadi ternyata masuk ke perguruan tinggi pun bukan karena minat dan kebutuhan, tapi karena keterpaksaan. Misalkan wajar akhirnya SDM kita menjadi tidak jelas karena kompetensi tidak dibangun karena kesadaran. Misalkan ada muncul kebijakan kalau begitu masuk perguruan tinggi harus ada tes minat agar dijamin memang betul-betul yang masuk di prodi itu karena minatnya. Dan dengan saringan minat itu maka dipastikan kompetensi yang dikuasai itu karena memang kebutuhan bukan karena keterpaksaannya. Misalkan kalau arahnya ke situ. Sampai saya baca-baca ketemu teori neofasilitas
lintas ya Prof. Neurokognitas ya, Pak. Kemarin sempat ngobrol sama Prof. Bambang juga, itu di bagian teoris kesehatan dia karena kesehatan, cuma saya nyandingin dari mapping rangka berpikir saya, kok itu sebagai wadahnya gitu ya Prof, teori itu. Saya kan mengambil teori humanis, konstruktif, behavior, kognitif untuk si meta ini loh Bu, untuk si meta ini, pendukung meta ini. Tapi setelah saya kaji lagi kok ada neoparsibilitas apa? Saya kurang menguasai. Yang saya pelajari ini saja. Ya, coba nanti diskusikan dengan Prof. Bambang, ini posisinya di mana. Mungkin dari 4 teori induk itu ada irisannya, sehingga pengikatnya itu neurointuitif. Karena memang kita harus melihat hakikat dari masing-masing teorinya dulu ya, biar tidak berbenturan. Masih Prof. Ada lagi kepada Ibu? Cukup ya? Saya kan sebenarnya ke kepemimpinan ya fokusnya. Nah, kalau saya ke style kepemimpinan, sebenarnya style kepemimpinan itu banyak ya. Saya ingin membatasi, saya fokus ke pemimpinan. Yang kedua, saya ingin membatasi bahwa style yang ingin saya kaitkan itu dengan hubungan organisasi lainnya itu adalah transformasional. Saya ingin tanya, apakah mungkin saya menyebar angket duluan supaya bisa terpetakan kira-kira pemimpin muda yang ada saat ini itu dominannya kemana gitu? Iya. Apakah ke transformasional, apakah ke servant dan lain-lain? Iya. Apakah itu dulu? Iya. Apa nanti sambil jalan gitu? Itu akan lebih bagus Pak. Jadi Bapak nanti akan ambil teorinya dan betul-betul peruntukannya jelas. Nah terus yang kedua gini Prof, angket itu kan ada 2 jenis, ada yang self penilaian diri, maksudnya dia merasa kemana. Yang kedua itu orang lain yang menilai. Kira-kira lebih Yang baik bagus self. berarti kita sebarkan, nanti yang bersangkutan mengisi sendiri gitu ya. Memang cenderungnya kalau kita self gitu ya, cenderungnya bagus-bagus yang kita pilih gitu. Tapi Bapak pengantarnya harus benar. Biasanya terjebak di pengantar. Kalau pengantarnya terlalu normatif, orang jadi ingin dilihat semuanya bagus gitu. Tapi kalau pengantarnya benar-benar bisa menyentuh emosinya orang, orang akan jujur. Oh, baik. Redaksi. Kan self value itu yang tidak bisa dinilai orang ya. Saya sebetulnya nggak suka tentang ini gitu. Ya itu yang harus jadi pegangan. Cukup Pak. Sekarang bagian Budina menyampaikan UAS. Baik Bapak dan Ibu, UAS minggu depan kita sudah open class tapi open di class. UAS-nya adalah menarasikan bukti dari kerangka pikir kita, ya, maksimal 10 halaman Bapak dan Ibu. Di akhir kerangka pikir baru ada nanti, setelah narasinya ada baru ada bagannya. Itu bagan kerangka pikir. Ya, nanti saya akan share di kelas. Maksimal 10 halaman saja, tidak perlu banyak karena bidang itu pakai chat GPT kali ya gitu. Karena saya yakin kemampuan kita juga terbatas untuk mengolah kata, jadi 10 itu sudah paling bijak. 10 halaman lalu dilampirkan bagannya, bagan kerangka pikirnya. Jadi bagan kerangka pikir itu merupakan representasi dari narasi kita. Jangan lupa disertakan juga daftar pustaka. Kemudian clearing dari Turnitin ya disampaikan di situ. Bukan tidak percaya, tetapi memang setiap tugas saya dengan PPN menyertakan clearing dari Turnitin itu. Nah, dikumpulkan maksimal pekan depan, mau di hari Jumat atau Sabtu bukan itu? Sabtu. Kalau bisa molor tambah 3 hari ya kita. Lumayan. Oke. Ya, kita kumpulkan di hari Sabtu maksimal pukul 10. Nanti saya akan bukakan, kemudian narasi tugasnya juga akan saya buka di Overview.
kerangka pikir Bu, kerangka pikir Bu. Ya, itu sampai dengan seperti apa metode desainnya yang akan dilakukan atau hanya Nggak usah sampai metode. Kerangka pikir juga kan disajikan di akhir bab 2 kan? Jadi tanpa disertakan metode. tidak ada desain. Budina itu 10 halaman maksimal itu sudah dengan referensi atau Bebas dari referensi. Maksimal kan 10 ya, minimal 2 lembar ya silakan. untuk penelitiannya maksimal 20%. Maksimal 20%. Kan tadi ditambahin penelitian juga ceknya, ya berarti halamannya itu tambah Di dalam kaitan tadi sudah terpisahkan dan nanti di luar. Di luar batas. Mau 2%. 2 tahun itu Bu. Yang kemarin aja harus hati-hati ya biar jangan sampai lebih dari Ya penilaian originalitas lah yang pertama ya, kan masalahnya dari kita berbeda-beda. Kemudian belajar lah kayak apa yang kita Belajar mengarang. Mengarang itu kan Oke, gitu ya. Jangan sampai tidak dilampirkan karena ya nanti saya masukin dulu ide sendiri kalau nggak dilampirkan. nambah kerja. Nambah kerja. Cukup kepada Ibu nanti saya open ya di feedbacknya, silakan dilihat. Kemudian deskripsi tugasnya juga akan ada di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk akhir insya Allah